Candi Kota Kapur, peninggalan Kerajaan Sriwijaya, di Bangka Belitung, Sumatera. Dinamakan Kota Kapur, karena daerah ini dulunya kaya akan pohon kapur. Kayu kapur diyakini sangat kuat namun ringan. Sifatnya yang mudah dibentuk dan liat, menjadikannya pilihan yang terbaik untuk dijadikan bahan buat perahu, suatu alat transportasi penting di masa itu. Bicara sejarah Bangka, tak lengkap rasanya tanpa membahas Kota Kapur. Karena di tempat inilah, prasasti yang terkenal itu ditemukan. Dulunya, Kota Kapur dikelilingi benteng. Dengan ketinggian hingga 3 meter, benteng ini memanjang dari utara hingga selatan, sejauh 2.500 meter. Di tempat yang mempunyai tingkat kecuraman yang dalam, benteng ini berlapis 2. Namun yang agak aneh untuk ukuran saat ini adalah, benteng tersebut berada di luar pemukiman, menghadap ke darat. Artinya pemukiman Kota Kapur kala itu, berada di antara laut dan benteng. Sementara pada umumnya, benteng dibangun menghadap laut, untuk menghalau para perompak, atau serangan yang datang dari arah laut, kemudian baru di belakang atau di dalamnya dibangun pemukiman. Para peneliti memperkirakan, yang menjadi musuh atau yang ditakuti penduduk Kota Kapur adalah orang daratan, yang datang dari arah Penagan. Benteng Tanah Kota Kapur. Di dalam benteng yang mempunyai area seluas 132 hektar, pernah ditemukan reruntuhan candi, arca Wisnu, kepala patung Ares atau raja, dan peninggalan bersejarah lainnya. Situs Kota Kapur berupa tanah perbukitan yang dikelilingi oleh benteng tanah liat, lebarnya 15 meter dan tingginya hampir 4 meter. Pada penggalian yang dilakukan pada tahun 1996, di situs Kota Kapur ditemukan sebuah benteng tanah yang mengelilingi satu bangunan, satu komplek bangunan, di mana salah satu bangunan ini ditemukan paling tidak 2 buah arca Wisnu. Yang kita lihat dari cirinya sebagai Wisnu ini adalah cangka pada tangan kiri belakang. Kemudian mengenai pertanggalannya yang berlanggam Khmer abad ke-6-7 Masehi. Tengah-tengah atau di puncak daripada bukit ini terdapat struktur-struktur bangunan kuno yang kemungkinan dulu adalah bekas bangunan candi, karena di atas dari struktur bangunan kuno ini kita temukan arca Wisnu. Pada waktu penggalian yang dilakukan tahun 1996 di bagian sumuran bangunan itu ditemukan setumpuk mangkok-mangkok keramik yang berasal dari sekitar abad ke-13 Masehi. Ini mengindikasikan bahwa bangunan di Kota Kapur itu masa kelangsungannya cukup lama, yaitu mulai dari abad ke-6 paling tidak sampai ke abad ke-13 Masehi. Hal ini mengarahkan bahwa dulunya di tempat ini, telah berkembang ajaran Hindu pemuja Dewa Wisnu. Ketiga buah candi yang ditemukan, berada dalam jarak yang tidak begitu jauh, masih dalam area 40 x 60 meter. Ketiganya mempunyai ukuran yang berbeda, mulai dari 3,1 x 3,1 meter, 4,6 x 4,6 meter, dan terakhir 5,6 x 5,6 meter. Namun, penemuan terbesar di situs Kota Kapur hingga saat ini adalah sebuah batu bertulis, yang kemudian disebut dengan prasasti Kota Kapur. J.K. van der Melen, yang ketika itu bertugas di distrik Sungai Selan sebagai administrator Hindia Belanda, menemukan prasasti ini pada Desember tahun 1892. Berbentuk tugu persegi, berukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian alas, dan terus mengecil hingga 19 cm di bagian atas. Di sekelilingnya terdapat tulisan yang dipahat beraksara Palawa, berbahasa Melayu kuno. Untuk membaca dan memahami tulisan ini, diperlukan seorang ahli epigrafi.
Dan Hakern, seorang berkebangsaan Belanda, yang sedang bekerja pada Batavia's Genootschap, adalah orang pertama yang menganalisa prasasti tersebut. Kemudian analisa Kern, disempurnakan oleh George Coedes, yang mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan besar, pada abad ke-7 Masehi, berkedudukan di Sumatera dan pernah menguasai semenanjung Malaya, hingga selatan Thailand. Nyanyian Zapin Melayu dipersembahkan. Adapun isi dari prasasti Kota Kapur adalah sebentuk ancaman dan kutukan yang dibuat oleh Dapun Tahiang, seorang penguasa kerajaan Sriwijaya kala itu. Dari transkripsi yang dilakukan oleh Coedes, tulisan pada prasasti itu berbunyi, Sida titam hamba en vari iafai, kandra kaya. Nipai humpaan, namuha ulu, lafan tandrun lua, maka mate tandrun lua, finunu pai humpaan, hakairum muah kayat, ni humpa unai tunai. Umenteren bakti ni ulun haraki, unai tunai kita safanakta, devata mahardika sanidana, manraksa yan kadatuan Sriwijaya kita, tufi tandrun lua, fanakta devata mulana yan parsumpahan. Parafis, kadadi yan uran di dalana bami parafis hanun. Sama fudi lafan drohaka, manujari drohaka, niujari drohaka taludin drohaka, tidaya. Marpada tidaya bakti, tidayan tatfar Jawa di aku, dengan diyan nigalarku sanya sadatua, dafafuatana uran inan nifunu ya sumpah nisuruh tapi kia mulan parvanda datu kriwi. Jaya. Talu muahya dengan gotra santanana, tatapi safangna yang fuatna jahat, maka lanit uran, maka suit, maka gila, mantra gada visa prayoga, udu tua, tamfal. Sarambat, kasihan, facikarana, itya famadi, janan muahya sida, pulan kaya muahyan bosana fuatna jahat inan tatapi nifunuh yang sumpah talu muahya mulam yang manu. Rumar jahati, yang fatuni pratista ini tufini funuh ya sumpah talu, muah ya mulan, sarambana uran rohaka tidak bakti tatfar java di aku, dafafua. Tenani wunuh ya sumpah ini, gren kadaci ia bakti tativi java di aku, dengan diam nigalarku sanya sadat tua, kanti muah kafuatana, dengan gotra santanana. Samda sevasti niroga nirupadrava, subhiksa muafanwana parafis, cakrava satita 608 din pratipada, cuklapaksa fulan vaicaka, tatkalana yan manman. Sumpah ini nipahat di Velana, yan fala Sriwijaya, kalifat manapik yan bumi Java, tidak bakti ka Sriwijaya. Melihat isi prasasti tersebut, terdapat semacam kata pembuka, untuk mengingatkan suatu kejadian besar. Setelah itu, baru masuk ke dalam inti persumpahan. Di bagian akhir ada semacam penutup, berupa keterangan waktu dibuatkannya prasasti itu. Untuk mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, dibutuhkan suatu keilmuan khusus, filologi namanya. Dan di Indonesia, nama Profesor Slamet Muljana cukup kompeten di bidang itu. Terhadap isi prasasti Kota Kapur, beliau menerjemahkan sebagai berikut. Seorang pembesar yang gagah berani kandra kayat, di medan pertempuran. Ia bergumul dengan Tandrun Luah, dan berhasil membunuh Tandrun Luah. Tandrun Luah mati terbunuh di medan pertempuran. Tetapi, bagaimana nasib Kayat yang membunuh itu? Juga Kayat berhasil ditumpas. Ingatlah akan kemenangan itu kamu sekalian dewata yang berkuasa, dan sedang berkumpul menjaga kerajaan Sriwijaya. Dan kau Tandrun Luah, dan para dewata yang disebut pada pembukaan seluruh persumpahan ini. Jika pada saat manapun di seluruh wilayah kerajaan ini,
ada orang yang berkhianat, bersekutu dengan pengkhianat, menegur pengkhianat, atau ditegur oleh pengkhianat, sepaham dengan pengkhianat, tidak mau tunduk dan tidak mau berbakti, tidak setia kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, orang yang berbuat demikian itu, akan termakan sumpah. Kepada mereka, akan segera dikirim tentara atas perintah Sriwijaya. Mereka sesanak keluarganya akan ditumpas. Dan semuanya yang berbuat jahat, menipu orang, membuat sakit, membuat gila, melakukan tenung, menggunakan bisa, racun, tuba, serambat, vokasi, pelet dan yang serupa itu, mudah-mudahan tidak berhasil. Dosa perbuatan yang jahat untuk merusak batu ini, hendaklah segera terbunuh oleh sumpah, segera dipukul. Mereka yang membahayakan, yang mendurhaka, yang tidak setia kepadaku dan kepada yang kuserahi kekuasaan datu, mereka yang berbuat demikian itu, mudah-mudahan dibunuh oleh sumpah ini. Tetapi kebalikannya, mereka yang berbakti kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, hendaknya diberkati segala perbuatannya dan sanak keluarganya, berbahagia, sehat, sepi bencana, dan berlimpah rezeki segenap penduduk dusunnya, dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, kelimpahan segalanya untuk semua negeri mereka. Tahun Saka 608, hari pertama paruh terang bulan Waisaha, pada saat itulah kutukan ini diucapkan, pemahatannya berlangsung, ketika bala tentara Sriwijaya, baru berangkat untuk menyerang bumi Jawa, yang tidak takluk kepada Sriwijaya. Hari pertama paruh terang bulan pada tahun Saka 608, adalah bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 686 Masehi, hari di mana kutukan itu diucapkan, kemudian dipahatkan pada batu tersebut. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan oleh Jack van der Melen di Sungai Mendu itu, mengilhami arkeolog dunia George Coedes, untuk menemukan Sriwijaya. Selama ini perhatian orang terhadap prasasti Kota Kapur, hanya dalam rangka pengungkapan misteri Sriwijaya saja. Belakangan diketahui bahwa di lokasi ini, diduga pernah ada kerajaan Mohosin. Prasasti Kota Kapur berukuran tinggi 1,77 meter itu bertuliskan dengan tulisan Wenggi, terdiri dari 10 baris, dengan berisi 240 kata Melayu kuno. Profesor Hendrik Kern, menerjemahkan dan membahas prasasti itu, pada tahun 1913. Dari kelima prasasti persumpahan yang ditemukan, yaitu Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasemah, Bawang dan Telaga Batu, sampai saat ini hanya prasasti Kota Kapur saja yang bertarikh, yaitu tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi prasasti-prasasti tersebut hampir sama, kecuali baris terakhir, pada bagian akhir baris 9 dan baris 10 di prasasti Kota Kapur, tidak ditemukan pada prasasti lainnya. Hingga tahun 2012, prasasti Kota Kapur berada di Rijks, Museum Amsterdam, Museum Kerajaan Negeri Belanda. Saat ini, prasasti tersebut telah disimpan di Museum Nasional Jakarta, dengan nomor inventaris D90. Saat ini benteng tersebut masih ada, dan berada dalam timbunan tanah. Selain untuk menghindari dari tangan-tangan jahil, sepertinya hal ini sengaja dilakukan untuk melindungi dari gangguan alam. Area situs tiga candi ini, memang telah lama tertimbun oleh tanah. Area ini memang sengaja tidak digali, dikarenakan ingin melindungi situs dari kerusakan alam, yang bisa saja terjadi akibat aktivitas manusia. Jadi tidak heran, jika di sepanjang situs itu, yang terlihat hanya berupa timbunan tanah saja. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyoba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Zapin Melayu.